Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang berlimpah, ruah yang Allah berikan kepada kita semua. Lalu pula salawat disertakan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam kitab suci Al-Qur'an, tepatnya surat An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Firman Allah ini menyatakan salat fardu atau salat wajib sebanyak 5 kali sehari semalam, memiliki waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Jika ada orang bertanya, mengapa salat subuh dilaksanakan di waktu fajar hingga terbit matahari? Dan begitu pula, mungkin ada pertanyaan pada waktu salat fardu lainnya. Maka jawabannya sebagaimana dalam kitab Al-Baijuri, tentu waktu salat adalah perkara ta'abbudiyah. Maksudnya adalah kita tidak mengetahui apa alasan Allah Subhanahu wa taala menetapkan salat fardu itu di waktu-waktu sebagaimana yang sudah kita ketahui. Oleh karena itu, kita hanya menerima dengan keimanan, dengan ketundukan, dengan ketaatan penuh tentang penentuan waktu salat yang sudah Allah tentukan dan Allah mengajarkan. Di dalam kitab Innafsul Talibin disebutkan bahwa subuh adalah salat Nabi Adam, zuhur salatnya Nabi Daud, asar salatnya Nabi Sulaiman, maghrib salatnya Nabi Yakub, dan isya salatnya Nabi Yunus. Menanggapi persoalan-persoalan ini, kita tidak perlu mempermasalahkan tentang waktu-waktu tersebut, tetapi yang justru harus kita lakukan adalah melaksanakan salat waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan mengkaji apa hikmah yang dapat kita petik dan penentuan waktu salat. Hikmah inilah yang harus kita tentukan, yang harus kita temukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batil." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Lalu kemudian apa hikmah waktu salat 5 waktu? Dalam kitab Al-Baijuri juga disebutkan bahwasanya gelapnya malam mengingatkan manusia akan kehidupan seorang bayi di dalam rahim. Dan dengan terbitnya fajar, bayi di dalam rahim tersebut keluar, menandakan bahwa bayi di dalam rahim tersebut keluar. Artinya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita lahir tidak membawa apa-apa, bahkan tanpa selai kain pun kita ini miskin. Lalu mengapa manusia merasa sombong ketika hidup di dunia ini? Selanjutnya, dengan terbit matahari naik sampai tergelincir matahari di dalamnya terdapat kewajiban sholat zuhur, menandakan bahwa tadi tumbuh berkembang sampai menjadi orang dewasa. Artinya di usia dewasa ini kita mesti sebaik-baiknya menggunakan waktu, tenaga, kemampuan, tampilan kita untuk menjadi orang yang sebaik-baiknya dan berbuat halal serta tidak lupa mensyukuri apa segala yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika matahari mulai condong ke arah barat, yang di dalamnya terdapat kewajiban sholat asar, menunjukkan bahwa kita harus siap untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Di waktu seperti ini, kita harus mengambil pelajaran bahwa kita semua akan memasuki usia senja. Dan ketika kita menjelang waktu maghrib yang ditandai dengan terbenamnya matahari, ibarat itulah akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Lalu ketika matahari benar-benar lenyap, maka diibaratkan juga kita mengalami kelenyapan yang serupa. Kita akan sendirian di alam kubur, sepi, gelap, dan senyap. Ternyata kita tidak kekal di dunia ini. Bersamaan dengan kenyataan ini, kita tidak membawa apa selain amal kebaikan yang pernah kita lakukan semasa kita hidup.
Bahkan harta benda yang kita miliki pun tidak dibawa, akan tetapi itu akan menjadi ahli waris milik kita, milik ahli waris kita. Yang tersisa dari kita tinggallah nama dan kenangan. Maka semoga kita bisa meninggalkan kenangan yang baik, yaitu husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamaa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita senantiasa menunaikan sholat kewajiban pada waktunya dan tidak meninggalkan hal-hal lainnya. Akan lebih baik jika kita menambah sholat itu dengan sholat sunnah, apalagi dengan sholat rawatib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah